Sekarang kita akan bahas pertandingan ketiga melawan Al-Huda. Di sini kita meraih skor 0-0 di babak normal, tetapi kita kalah di adu penalti. Ya. Oke, di sini AGP-nya 43. Ya. Ada perubahan antara match kedua dan match 1. Kita ada peningkatan di akurat ground pass. Di sini anak-anak berusaha untuk menguasai pertandingan, ya makanya antara match 1 dan match 2 meningkat passingnya. Ya walaupun clearance-nya juga banyak 37, berbeda dengan match kedua dan match 1 ya. Kalau match 1 itu lebih besar. Tapi di sini di match ketiga melawan Al-Huda juga sama besar. Nah, tidak terlalu jauh selisihnya antara 43 37, artinya di sini kita sama-sama menguasai pertandingan. Ya, Al-Huda juga berusaha untuk masuk ke area pertahanan kita, makanya di sini kita melakukan clearance 37. Ya, sesuai dengan Bapak Ibu tonton di lapangan, di sini intensitasnya cukup tinggi. Nah, walaupun intensitasnya tinggi, anak-anak berusaha untuk melakukan akurasi ground pass atau berusaha untuk menguasai pertandingan. Nah, ada 43 dan EGP-nya ada 5. Di sini Dirga 2 dan Raka 3 ya. Pada AGP di sini Rifki mendapatkan akurasi ground pass paling besar. Artinya di pertandingan yang ketiga di sini saya memberikan tugas ke Rifki ketika bola sudah masuk ke area pertahanan musuh atau setengah lapang masuk ke area pertahanan musuh, ini Rifki masuk atau maju ke depan membantu posisi Aldika. Makanya di sini Rifki paling besar akurasi passingnya. Ya, begitupun juga sama Aldika dan Daryl. Begitupun juga Arka. Artinya yang tadi sudah saya bahas di awal, kita berusaha untuk menguasai pertandingan. Ya. Kemudian di sini ada EGP-nya juga ada 5. Ada perubahan juga di EGP dibandingkan pertandingan kedua dan 1, yang masing-masing 8 dan 10. Di sini anak-anak sudah berusaha untuk mengevaluasi kekurangan di match pertama dan di match kedua. Artinya apa? Tingkat kepercayaan dirinya meningkat karena anak-anak ingin sekali masuk ke semifinal. Sesuai dengan data statistik di sini EGP-nya menurun, artinya tingkat kepercayaan dirinya meningkat. Itu. Ya begitupun juga sama dengan shoot on target. Walaupun di babak pertama shoot on targetnya itu sedikit ya, kita sudah berusaha masuk ke area pertahanan musuh, tetapi di babak kedua sesuai dengan yang Bapak Ibu tonton di lapang, anak-anak seringkali masuk ke area pertahanan musuh. Makanya di sini shoot on targetnya ada 11. Banyak ya dibandingkan dengan match kedua dan match ke-1, apalagi match ke-1 tidak ada shootnya. Nah, artinya anak-anak di sini sudah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan paham dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih, gitu. Walaupun tetap juga ada yang shoot errornya, gitu ya. Begitupun juga di sini ada shoot and goal, tetapi di sini shoot and goal-nya itu ketika sudah masuk ke babak adu penalti dan ALP-nya 1 ya. Artinya di pertandingan ketiga kita sering melakukan passing-passing bawah. Itu sesuai dengan visi bermain IKFA ya. Kita ingin berusaha staf pelatih memberikan pemahaman kepada pemain itu bola-bola bawah, passing-passing bawah gitu. ELP-nya tidak ada dan di sini unfast error. Nah, unfast errornya banyak ya 10, lebih sedikit dibandingkan pertandingan kedua. Artinya di sini dengan intensitas yang tinggi, dengan passing yang 43, banyak anak-anak sudah mulai berusaha untuk mengevaluasi dibandingkan pertandingan yang kedua ya, berkurang.
sudah bisa mulai mengevaluasi rasa takutnya, sudah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, ya walaupun tetap ada beberapa yang melakukan unless error. Nah yang terakhir di sini ada clearance ya, tidak begitu jauh selisihnya. Artinya kita sama-sama menyerang, tetapi juga kita sering juga diserang oleh musuh. Ya tetapi secara presentasi itu lebih banyak menguasai pertandingan, makanya tingkat akurasi passingnya lebih banyak. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa di sini akurasi ground pass antara Iqmal, El Jimam, dan Abizar itu kosong. Nah, di sini alasannya yang pertama, staf pelatih memiliki strategi bagaimana atau siapa yang siap untuk masuk ke dalam starting lineup ya. Karena alasan pertamanya kita berdasarkan kesiapan pelatih ya, kemudian yang keduanya dengan intensitas yang tinggi, dengan babak yang mulai ketat ya, pelatih ingin memberikan pemahaman bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang harus disiapkan dan sesuatu yang harus difikirkan gitu. Makanya di sini Iqmal dan El Zimam Abizar itu tidak dimasukkan atau tidak memiliki data statistik ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tonton di lapangan gitu. Nah, berikutnya di pertandingan Al-Huda kita babak pertama dan kedua 0-0, dan di babak adu penalti kita mendapatkan kekalahan ya dengan skor 5-4. Tetapi yang membuat saya bangga dan senang itu ya, di babak pertama dan di babak kedua anak-anak berusaha untuk ingin membuktikan atau ingin meningkatkan kepercayaan dirinya, berusaha untuk menang karena anak-anak ingin sekali masuk ke semifinal. Itu yang pertama yang membuat kami sang pelatih senang dan bangga. Dan yang berikutnya, yang kedua, ketika sudah masuk ke babak kedua, anak-anak berusaha untuk meningkatkan intensitas serangannya. Makanya yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di babak kedua anak-anak lebih banyak melakukan shot on target. Anak-anak lebih banyak masuk ke area pertahanan musuh. Itu ya. Nah, dan yang ketiga yang membuat kami senang dan bangga itu ketika masuk ke adu penalti, saya bertanya ke semua pemain, siapa yang siap untuk tendang pertama. Yang pertama Arka dengan tingkat kepercayaan diri yang bagus. Kemudian yang keduanya Aldika, ketiga Raka. Nah, ketiga pemain tersebut berhasil menendang ya. Kemudian yang keempat dan yang kelimanya sebelum melakukan tendangan itu awalnya Abizar dan Dirga, tapi ketika di lapangan yang maju sebagai penendang keempat itu Rifki. Walaupun di awal Rifki itu sempat tidak percaya diri, tetapi pas ketika sudah dilakukan penendang ketiga selesai, Rifki berusaha untuk maju. Dan yang kelimanya Dirga di penendang terakhir. Nah, yang membuat saya senang dan bangga itu awalnya anak-anak seperti Rifki itu awalnya tidak berani buat tendang, tapi pada kenyataannya dia berusaha dan berhasil menendang di penendang keempat. Begitupun juga Dirga, walaupun tendangannya tidak masuk ke kotak atau ke gawang, tetapi dia berusaha untuk berani untuk maju ke depan, berusaha untuk ingin membuktikan bahwa Dirga bisa menendang gitu ya. Dirga berusaha untuk keluar dari tekanan, keluar dari rasa takutnya. Nah, itu menjadi tugas bagi kami staf pelatih, bagaimana caranya kami berusaha untuk meningkatkan teknik dasarnya, bagaimana kami berusaha untuk meningkatkan pemahamannya ya,
dalam segi bermain. Makanya di sepak bola itu tidak hanya berbicara dengan teknik ya, tetapi juga ada taktik yang eh, di pemahaman ya, taktik, intelijensi atau kecerdasan, juga ada fisik. Walaupun di usia grassroots fundamental itu tidak boleh diberikan fisik yang terpisah, tetapi harus dengan bola. Nah, itu menjadi tugas bagi kami staf pelatih untuk mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada di pertandingan 1 sampai ke 3. Nah, di sini kami staf pelatih di Gornas Kapal Football Academy tidak mengejar prestasi kan, karena kami fokusnya di teknik dasar fundamental. Nah, sesuai dengan prinsip visi kami membuat akademi ini, ketika kami berhasil memberikan pemahaman yang baik, ketika kami berhasil dan berusaha untuk melakukan atau mendemonstrasi teknik dasar yang baik, itu akan sesuai dengan pengimplementasian anak-anak di lapangan ya. Karena percuma ketika kita memenangkan pertandingan atau keluar menjadi juara tetapi tidak sesuai dengan data statistik yang anak-anak lakukan gitu ya. Walaupun pada kenyataannya kadang suka ada saja keberuntungan gitu ya, tetapi kami tidak mau hanya mengandalkan keberuntungan, tapi juga kami ingin sesuai dengan data statistik yang anak-anak lakukan, yang kami data ketika bertanding. Makanya apa yang dikatakan oleh Andrea Pirlo itu, ketika masuk ke dalam lapangan, yang bermain itu bukan kaki yang menendang ya, atau anggota tubuh yang lain, tetapi otak yang berpikir. Nah, itu yang menjadi poin penting bagi kami, karena kami tidak hanya fokus di teknik dan mental saja, kami juga ingin memberikan pemahaman yang baik bagi anak-anak, karena itu yang jarang pemain punya gitu ya. Bagus teknik dasarnya, dia bisa syuting yang kencang, fisiknya bagus gitu ya, tetapi tidak ditunjang dengan tidak ditunjang dengan kecerdasannya, intelijensinya, itu yang terpenting. Nah, makanya itu menjadi evaluasi bagi kami staf pelatih di proses latihan, juga nanti di kompetisi selanjutnya. Nah, itu barangkali statistik di pertandingan ketiga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mensupport anak-anak kami di Gornas Football Academy. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan untuk anak-anak, juga untuk kami, itu menjadi amal ibadah dan juga menjadi sebuah keberkahan. Juga kami juga semoga selalu bisa memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, anak-anak, dan kami juga selalu dalam keadaan sehat, dan semoga nanti kita bisa mendapatkan prestasi yang baik ya, dengan data statistik yang baik, karena itu akan berbanding lurus dengan prestasi. Data statistik yang baik, proses latihan yang baik, proses yang dilakukan dengan baik dan benar, itu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Itu barangkali statistik yang bisa kami berikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Saya tutup ya presentasi statistik di pertandingan 1, 2, dan 3. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Kami, sekali lagi, saya sebagai staf pelatih juga kepala pelatih mewakili manajemen mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu juga anak-anak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.